Dan aku tuh selalu memiliki passion dan percaya bahwa setiap individu itu berhak atas kesehatan yang optimal. Tertarik benar-benar ilmu kedokterannya justru setelah aku jadi dokter di Flores waktu itu, karena benar-benar baru merasakan yang namanya full turun tangan ke pasien, punya tanggung jawab, punya beban gitu. Dan ternyata adventurous dan menarik banget. Jadi baru di situ tuh aku, ternyata aku suka ya jadi dokter. Kayaknya aku paling suka nih kalau pasienku ketemunya pasien anak gitu. Jadi dari situ aku, kayaknya aku mau jadi dokter spesialis anak deh. Dan aku tuh selalu memiliki passion dan percaya bahwa setiap individu itu berhak atas kesehatan yang optimal gitu. Jadi makanya sekarang tuh aku instead of lebih banyak praktek sendiri atau sekolah subspesialisasi, aku lebih mikir bagaimana nih, karena aku kan bidangnya lebih kesehatan anak, gimana nih orang tua di Indonesia ini dapat mengasuh anaknya menjadi anak yang gak hanya sehat fisiknya, tapi mentalnya mereka merasa bahagia dan cukup. Hingga akhirnya aku ambil Master of Public Health juga sekarang dan mendirikan tentang anak. Kalau aku melihatnya sih dari awal simply kalau ketemu pasien anak tuh kayak lihat masa depan mereka tuh masih panjang gitu ya, masih banyak kesempatan yang harusnya mereka bisa lalui. Dan studi menunjukkan bahwa perkembangan anak 2 tahun pertama itu sangat mempengaruhi perkembangan otaknya, karena di 2 tahun itu 80% perkembangan otak itu terjadi di situ. Habis aku sarjana kedokteran, aku kan masih harus 1 tahun lagi koas jadi dokter. Kemudian aku ke Flores, Ruteng. Habis itu aku kerja dulu 1,5 tahun, baru ngambil spesialis anak. Nah, untuk sekolahnya sendiri, durasi tercepat untuk sekolah spesialis anak itu 4 tahun. Tapi kebetulan aku selama sekolah spesialis anak itu aku hamil 2 kali. Jadi aku 4,5 tahun selesainya. Ketika perempuan itu memiliki perspektif yang luas dan dia pun juga confident, merasa bahwa yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa kita memiliki harga diri gitu, memiliki kemauan dan juga memiliki kekuatan untuk memutuskan sesuatu gitu. Jadi perempuan akan menjadi lebih confident, percaya diri untuk menentukan jalur hidup mana sih yang mau dilakukan, prioritasnya apa sih, bagaimana sih aku harus memperlakukan pasanganku, dan bagaimana sih pasanganku harusnya memperlakukan aku. Kalau WeCare itu sendiri awalnya dari aku bekerja di Flores sih. Jadi waktu itu aku melihat bahwa semua orang walaupun katanya punya jaminan kesehatan masyarakat, tapi kok pelayanannya nggak bisa optimal gitu. Mereka harus dirujuk ke rumah sakit di luar Flores, misalnya ke Bali, ke Jakarta. Tapi terlepas dari itu banyak banget yang mau berdonasi gitu. Sehingga akhirnya aku pikir, ya udah kita bikin aja crowdfunding platform. Waktu itu aku bersama partnerku namanya Gigi. Nah terus ya udah akhirnya waktu itu kita hanya mulai bantu dari coba dulu trial 3 pasien aja gitu. Nah ternyata antusiasme masyarakat besar, kepercayaan masyarakat besar, kemudian banyak yang merasakan manfaatnya juga, hingga akhirnya masih bertahan sampai sekarang. Walaupun kita bukan profit ya, kita kan non-profit ya, tapi ya alhamdulillah kita masih bisa berkontribusi lah WeCare ini. Dan itu awalnya memang hanya sebatas gara-gara saya dirumahkan tadi karena COVID, terus hamil, apa yang saya bisa lakukan? Ya udah deh, karena banyak di rumah terus jadi saya banyak waktu kan scrolling sosmed gitu, kayak lihat di saat ini berita parenting gini banget gitu, kayak banyak banget yang misleading gitu, terus banyak yang kurang tepat. Jadi itu awalnya edukasi kayak diskusi talk show sama profesor gitu, ternyata antusiasme masyarakat besar sekali. Nah itu awalnya masih di media sosial aku gitu. Akhirnya aku pikir kayaknya aku pengen memisahkan diriku nih dari tentang anak, supaya tentang anak bisa lebih besar lagi dan nggak identik sama diri aku seorang gitu. Kebalikan dari WeCare, tentang anak kayak banyak banget dikejar, dihubungi. Padahal kita nggak fundraising, nggak lagi nyari investor, tiba-tiba dihubungin sana sini, kayak tiba-tiba tahu soal tentang anak gitu. Jadi ya
akhirnya ya udahlah tentang anak dulu. Ini bahkan tadinya di Amerika harusnya 3 bulan gitu, tapi karena tuntutan kerjaan tentang anak harus jadi ya sebulan udah harus pulang kayak gitu. Jadi aku tuh mulai jadi model tuh waktu aku SMA. Jadi sebenarnya kayak murni ingin independen aja gitu, bahwa aku bisa sendiri. Jadi awalnya sih dari situ aku melihat kesempatan, oh lumayan juga nih gitu. Jadi lebih ke situ sih. Kedua, dari segi pengerjaannya kayak jujur yang aku rasakan di entertainment tuh yang capek adalah capek nunggu sih, capek nunggu setting, capek nunggu call gitu, capek nunggu ubah-ubah, gonta-ganti make up gitu. Untuk pekerjaannya sih ya menyenangkan aja dengan ya itu tadi dengan yang luar biasa banget sih menurut aku ya di masa aku sekolah, kayak wow oke. Gitu. Sebenarnya harpa tuh justru alat musik terakhir yang aku mainin gitu. Awalnya aku main piano, kemudian aku main biola, terus itu flute, baru harpa. Nah tapi orang tuh lebih tahu aku main harpa karena mungkin yang main lebih jarang. Waktu itu masih dikit banget yang main harpa gitu kan. Kalau pertama kan kalau kita nyebut prioritasnya keluarga ya harus konsisten ya omongan sama kenyataannya. Aku selalu memulainya dengan ngeblok jadwal keluargaku dulu gitu. Kapan aku harus quality time sama anakku, kapan aku harus nemenin dia main, kapan aku harus bacain buku buat dia gitu. Jadi jadwal itu yang udah nggak bisa diganggu gugat. Ya nanti jadwal kerjaan mengikuti. Kalau untuk kesehatan Indonesia sih, aku sangat sejalan dan paham dengan Pak Budi ya, Menteri Kesehatan kita, bahwa kita harus menguatkan kesehatan, pelayanan kesehatan primer, pencegahan, preventif gitu. Bagaimana kita menjaga Indonesia ini tetap sehat, bukan menyembuhkan yang sakit, karena untuk menyembuhkan mahal sekali gitu. Tapi ya orang kan baru sense of urgency-nya itu ketika udah sakit gitu. Tapi gimana sekarang kita bisa ya dengan era digitalisasi ini, penggunaan medsos dan lain-lain, bagaimana kita bisa meningkatkan awareness masyarakat itu untuk sehat, baik fisik, mental, kemudian sehat, pengasuhan anak yang baik, kayak gitu-gitu. Jadi ya itu sih harapanku. Jadi semoga kita bisa lebih berfokus, berpusat pada pencegahan dan promosi kesehatan.